Halo gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebelum menonton, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, atas tontonan yang kalian berikan. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. 일단 들어가서 얘기하자. Selesai berpelukan, mereka memutuskan pulang di tengah malam dengan guyuran hujan. Hyunwoo bertanya mengapa Hayin datang sendiri ke desa Yongdulri. Ia menjawab bahwa kakaknya meminta untuk datang dan menyukseskan acara pemilu ayahnya. Sementara di lain tempat, seluruh keluarga Hyunwoo panik dan cemas. Mereka saat ini sedang mencari keberadaan Hyunwoo dan Hayin. Hingga akhirnya mereka sangat lega telah menemukan Hyunwoo dan Hayin. Hayin terharu terhadap kepedulian keluarga suaminya itu. 돼지국밥 200그릇 한 방에 누르는 거. Karena meskipun ia terlahir dari keluarga kaya, akan tetapi kehangatan dan perhatian dari keluarga jarang ia rasakan. Sementara di tempat lain, Sochul mengadukan kepada ibunya mengenai Hayin yang viral di YouTube karena datang ke desa Yongdulri. Sunwa merasa kesal karena di video tersebut ia datang untuk merayakan ulang tahun Dugwan. Hayin tampak akrab dan menikmati makanan bersama warga desa. 쟤놈이 저기서 주는 대로 다 받아먹고 있는 거니? 뭐야? 우리 애기 깝깝스럽게 어째 일하고들 있을까? 아야 천천히 꼭꼭 씹어라. Saat ini, ibunya Hyunwoo memerintahkan keluarganya agar tak menceritakan masalah perceraian kepada Hayin. Namun, ternyata Dugwan malah sudah bercerita kepada temannya Yongsong. Seluruh keluarga memerintahkan untuk segera menemui Yongsong agar dia bisa tutup mulut. 쭉 가만히 있어. 뭐가? 와, 마 누구야? 누구한테 말했어? Saat Dugwan menemui Yongsong, ternyata dia sudah bercerita kepada ibunya yang amnesia. Namun, Yongsong meyakinkan ini bukanlah masalah besar. 이 시간에 왔다고? 누구한테 얘기한 거 아니지? 안 했지. Singkat cerita, saat sudah bersih-bersih, Hayin meminta tolong Hyunwoo untuk mengeringkan rambutnya. Hyunwoo tampak canggung dan saat ini Hyunwoo sedang mengobati luka Hayin dengan plester. Saat diobati, Hayin menyinggung garis tangannya yang tampak pendek. Ia menduga jika usianya tak akan berumur panjang, apalagi dengan penyakitnya saat ini. Mendengar hal itu, Hyunwoo membentak karena sikap Hayin yang tak percaya diri. Ia ingin Hayin percaya diri dan optimis akan segera sembuh. Hayin lalu meminta Hyunwoo mendampinginya saat berobat di Eropa. Hyunwoo berjanji akan tetap berada di sampingnya. 다 고친다 했다며? Saat ini Hyunwoo bergairah. Dengan refleks, tiba-tiba Hyunwoo akan mencium Hayin. Namun, ia menyadarinya dan malah kabur. Dan memilih mengobrol bersama Hyungtae di luar. 지금 뭐 하려고 한 거야? 뭐 설마 원한 거야? Hayin bingung kemana perginya Hyunwoo. Ia lantas mengirim pesan kepadanya. Dan Hayin kecewa karena balasan Hyunwoo malah menyuruhnya untuk tidur terlebih dahulu. Hayin yang kesal lalu mencarinya keluar. Saat menemukannya, ia mendengarkan obrolan Hyunwoo dengan Hyungtae bahwa dirinya masih canggung sekamar dengan Hayin. 쟤도 진짜 혼자 자겠다. 그러니까. Flashback lagi ke masa lalu, saat Hayin dinyatakan keguguran, ia memindahkan seluruh barang bayi yang sudah dipersiapkan untuk dibuang. Hyunwoo menangis mengingat momen menyedihkan itu, tapi ternyata bukan hanya ia yang sedih, namun Hayin juga merasakannya.
Apalagi Hayin lah yang mengandung calon anak mereka. Hayin hanya berpura-pura tegar untuk menutupi kesedihannya. Singkat cerita, pagi harinya mereka bergegas akan pulang dan berpamitan terlebih dahulu. Tiba-tiba Ibu Yongsong menanyakan perihal perceraian kepada Hyunwoo. Hayin yang mendengar itu lantas merasa kesal. Duguan mencoba mengalihkan bahwa Ibu Yongsong adalah orang tua yang sudah pikun. Oleh karena itu, dia berbicara ngelantur. 이제 갑시다 어머니. 여보, 어제는 이 집에서 Misun yang menyaksikan tatapan Hayin kepada Hyunwoo merasa khawatir dengan hubungan pernikahan mereka. Padahal dahulu mereka adalah dua orang yang saling mencintai. 일찍 일어났네. 일어난 것처럼 보여? Flashback lagi, dahulu Misun pernah mencoba memisahkan Hayin dari Hyunwoo. Karena dugaan Misun, Hayin adalah orang miskin dan tak pantas jika bersanding dengan Hyunwoo. Misun mencoba menyogoknya dengan uang agar ia menjauhi Hyunwoo. 그런가 보. 뭐죠? Hyunwoo lalu datang dan memarahi Misun. Misun berkata mereka harus putus karena perbedaan status tersebut. Namun Hyunwoo membela dengan tegas menyatakan bahwa ia sangat mencintai Haein. 누나! 뭐 하는 거야 지금? Singkat cerita, mereka pulang ke rumah. Namun Haein bersikap dingin dan merasa kesal kepada Hyunwoo karena kejadian semalam dan tadi pagi. Tiba-tiba Eun-song datang dan mengajak Haein untuk sepayung dengannya. Hyunwoo lalu merasa cemburu. 안 기다렸어. 내가 어젯밤 안 잤다고 해서 당신 기다렸다고 생각하지 마. Hyunwoo lalu menanyakan kenapa Eun-song berada di rumahnya. Eun-song menjawab dia diundang oleh Ibu Haein untuk tinggal bersama mereka sementara. Eun-song mencoba menyinggung Haein apakah hubungan pernikahan mereka baik-baik saja. Padahal Eun-song sudah mengetahui dari Grace bahwa rumah tangga Haein dan Hyunwoo renggang. Bahkan mereka tidur terpisah. Itu kesempatan bagi Eun-song untuk mencari celah dan merebut Haein. Karena Hyunwoo baginya penghalang untuk niat jahatnya bisa terwujud. Apalagi jika Hyunwoo adalah orang kepercayaan ketua grup. Eun-song memastikan akan membuatnya terusir dari rumah. Hyunwoo merasa khawatir kehadiran Eun-song berada di rumahnya. Ia mempunyai feeling yang buruk mengenai Eun-song. 백현우랑 눈만 마주치면 싸우는데 또 희한하게 지 남편 말을 들어. 호텔 놔두고 왜 여기? 장모님 생각이 있으신 거야 없으신 거야? Saat ini, Eun-song menyaksikan perdebatan antara Haein, Sochul, dan ibunya. Sochul lalu meminta maaf atas kegaduhan tadi. Ia juga menjelaskan bahwa memang Haein adalah orang yang emosional. Bahkan ia merasa terbebani oleh sikap Haein. Akibat hubungan keluarganya tak baik-baik saja, ibunya sampai rela pergi ke dukun untuk membuat Sochul lebih unggul dari Haein. Eun-song lalu tertawa dan Sochul paham bahwa hal ini adalah tahayul. Dan ia juga tak mempercayainya. 나도 엄마가 나보고 웃는 거 별로 본 적이 없는데. 그리고 제가 날개 달고 헐헐 난다 그랬다는데. 아, 네. Haein kembali menemui dokter untuk berkonsultasi. Dokter berkata bahwa Haein akan menjalani pengobatan sel CART. Akan tetapi belum bisa menjamin kesembuhan total. Dokter menyarankan agar berdoa saja. 나한테 하지 마시라. 환자 혈액에서 면역 세포를 추출해서 종양세포 제거 능력을 강화한 Sementara di tempat lain, Sochul sedang mengusulkan bisnisnya kepada ketua.
Namun, dana yang disiapkan juga tak sedikit. 1 triliun won untuk membangun resort itu. Tapi Sochul yakin bahwa ia akan dibantu oleh Ensong dan ia juga sudah bekerja sama sebelumnya. Sochul hanya membutuhkan lokasi saja untuk proyek yang ia rencanakan. Hyunwoo memberikan saran agar mereka harus meninjau kelayakan dan resiko yang akan dialami tentang proyek yang Sochul ajukan. Ketua dan Bom Jun lalu menyetujui saran Hyunwoo. 매형, 네 아저씨. 너란 놈이 뭘 하고 싶은지 나는 궁금하다. 말만 해라. 그런 분위기예요. Sementara di lain hari, Hyunwoo berusaha meminta memori rekaman CCTV kepada pria pengurus villa keluarga mereka. Ia berusaha memulihkan isi memori itu dan membawanya ke tempat servis. Karena ia penasaran siapa tahu ada hal yang ia ketahui di balik memori tersebut. 괜찮습니다. 복구해볼게요. 제가 퀵을 보내드릴 테니까. Saat ini Bomja mempermainkan Solhi dan seketika ia marah lalu menendangnya dan memukulnya dengan keras. Ia membentak Bomjun selama 20 tahun ia sudah sabar, kali ini ia membuat perhitungan kepadanya. Bomja lalu mencoba mengadukan kejadian ini kepada ketua. Namun ketua lebih mempercayai Solhi. Atas kejadian tadi lalu Bomja penasaran identitas yang sebenarnya mengenai Solhi. Ia lalu menemui detektif agar menerima identitas yang ia inginkan. 아빠 내 말은 안 믿어도 저녁 말은 믿잖아. Scene berpindah. Saat akan rapat proyek Hersina, penyakit Hayin kambuh lagi. Namun beruntung ia disadarkan oleh Ensong. Ensong lalu bertanya keadaan Hayin dan ia mencoba merangkulnya. Hyunwoo ternyata melihat kejadian itu dan Hyunwoo merasa cemburu. Ia lalu bertanya kondisi Hayin. Hayin berkonsultasi lagi dengan dokter. Saat pemeriksaan, ternyata sel darah putih Hayin berkurang. Itulah yang menyebabkan akhir-akhir ini ia sering kambuh. Dokter mengusulkan agar pengobatannya ke Jerman ditunda sampai ia benar-benar dalam kondisi sehat. Hayin yang kesal lalu pergi tak mendengarkan lagi dokter. Saat dokter memberikan penjelasan, namun tiba-tiba bibinya Bomja mendengar percakapan mereka. Jadi rahasia yang ia sembunyikan terbongkar. 너 왜 여기서 나와? Bomja cemas mengenai keadaan Hayin saat ini. Bomja juga yakin bahwa Hayin akan segera sembuh. Hayin memohon kepada Bomja agar menjaga rahasia ini. 걔가 왜 죽니 진짜? 야, 너 울어? Hayin yang keras kepala lalu segera memutuskan pergi ke Jerman. Namun Bomja berusaha menahan Hayin agar ia tidak pergi ke Jerman. Bomja yang mengetahui itu lantas mengabari Hyunwoo. Hyunwoo berusaha menghubungi Hayin. 잘 다녀올게요. Ia ingin terlihat baik-baik saja, tapi pikirannya cemas dan mengkhawatirkan Hayin. Saat tengah malam, Hyunwoo mencoba menenangkan diri di pantai bersama temannya. Ia mencoba melihat video istrinya agar bisa menenangkan pikirannya. 석준이 온대. Sementara saat ini Hayin sedang bersiap-siap untuk pengobatan. Hyunwoo yang khawatir lalu memutuskan menyusul Hayin ke Jerman. Dokter di Jerman memeriksa bahwa sel darah putih Hayin berkurang. Dan ia meminta agar Hayin memulihkan kesehatannya terlebih dahulu. But let's give it some time. Monitor your condition and try again.
Hayin yang kesal lalu mendatangi sebuah tempat yang pernah ia dan suaminya itu datangi. Saat tengah menikmati suasana di sana, tiba-tiba Hyunwoo datang dan ternyata betul saja dia menyusul Hayin ke Jerman. Lalu mereka saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Dan mereka saling berjanji untuk tetap bersama dalam keadaan suka maupun duka. 미안해. Episode kali ini berakhir dengan adegan keromantisan mereka dengan berpelukan dan berciuman. Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian semua suka dan terima kasih banyak atas support yang kalian berikan. Mimin juga mohon maaf atas keterlambatan video ini.